Bayangkan ketika hidup yang kita jalani dengan segala kesibukan, tawa, dan urusan dunia tiba-tiba terhenti. Nafas terakhir keluar, tubuh menjadi dingin, mata menatap kosong ke arah langit-langit. Orang-orang di sekitar mulai panik, keluarga menangis, tetangga berdatangan. Mereka mengangkat tubuh yang tak lagi bernyawa itu, memandikannya, mengkafani, lalu membawanya ke liang lahat yang sudah digali. Semua orang terlihat sibuk mengurus jasad, tetapi apa yang dialami oleh ruh di balik tubuh itu justru jauh lebih dahsyat dan mengerikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini. Selamat datang di channel YouTube Seminar Muslim. Semoga bermanfaat. Amin. Aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan kepada teman-temanmu agar semakin banyak yang mendapat manfaat dari ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita merenung apa yang akan terjadi ketika kita masuk ke dalam kubur? Banyak orang mengira bahwa kematian hanyalah akhir dari segalanya, padahal justru disitulah awal perjalanan yang sebenarnya. Alam kubur bukan sekedar tempat peristirahatan, melainkan sebuah gerbang menuju akhirat, tempat pertama kali seorang hamba akan merasakan balasan atas amal-amalnya. Bagi orang beriman yang taat, kubur bisa menjadi taman syurga yang penuh ketenangan. Namun, bagi mereka yang lalai, yang meninggalkan sholat, yang tidak peduli pada kewajiban utamanya kepada Allah, kubur justru berubah menjadi tempat penyiksaan yang sangat menakutkan. Begitu tanah mulai menutup tubuh, begitu para pelayat pergi meninggalkan liang lahat itu, maka suasana berubah drastis. Ruh yang tadi masih mendengar langkah kaki terakhir orang-orang, kini benar-benar sendiri. Gelap, sunyi, dingin, dan menakutkan. Tidak ada lagi cahaya lampu, tidak ada lagi suara manusia. Hanya kegelapan yang menyelimuti dari segala arah. Pada saat itulah, dua malaikat yang dikenal dengan nama Munkar dan Nakir datang menghampiri. Bayangkan wujud mereka yang sangat mengerikan. Mata merah menyala, wajah garang, suara yang bergemuruh bagaikan petir. Mereka duduk di sisi kepala dan kaki, lalu dengan suara yang mengguncangkan hati, mereka bertanya, "Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Pertanyaan ini terdengar sederhana bagi orang yang di dunia selalu menjaga imannya. Tetapi bagi mereka yang lalai, terutama yang meremehkan sholat, lidah mereka menjadi keluh. Hati mereka gemetar, mulut terbuka, tetapi tidak ada jawaban yang keluar. Seseorang yang sepanjang hidupnya lalai sholat, sering menundanya, atau bahkan meninggalkannya kini benar-benar menyesal. Ia ingin menjawab bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa Islam adalah agamanya, bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya. Tetapi semua itu hanya berhenti di dalam hati. Lidahnya terkunci, suaranya tak terdengar. Malaikat pun berteriak dengan tegas, "Hamba ini telah berdusta, bukakan baginya pintu neraka." Sekejap saja, hawa panas menyusup ke liang kuburnya. Angin neraka masuk dan membuat tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tetapi karena panas yang membakar tulang dan kulit. Tanah yang tadinya sempit kini menekan dari segala arah. Tulang rusuk bertemu dengan tulang rusuk lainnya, diremas hingga menjerit. Tidak berhenti di situ, ular sebesar batang pohon muncul dari sisi kanan, melilit tubuhnya, menggigitnya dengan bisa yang menyakitkan. Kalajengking berwarna hitam pekat merayap di seluruh tubuh, menyengat tanpa henti. Ia berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka ia merobohkan agama. Maka bayangkan betapa beratnya siksa kubur bagi orang yang meninggalkan sholat. Karena sholat adalah kewajiban yang pertama kali akan ditanyakan, dan ia adalah pembeda antara imam dan kekufuran. Di dalam kubur itu, jeritan demi jeritan terdengar, tetapi hanya malaikat yang menyaksikan. Manusia di atas tanah sama sekali tidak mendengar apa-apa. Yang mereka tahu hanya sebuah makam yang sunyi,
sementara di bawahnya terjadi siksaan yang sangat pedih. Malaikat Munkar dan Nakir tidak hanya berhenti pada pertanyaan. Mereka memukul dengan palu dari besi yang sangat berat. Sekali pukulan saja, tubuh hancur berkeping-keping. Lalu seketika Allah mengembalikan tubuh itu seperti semula. Lalu dipukul lagi, hancur lagi, bangkit lagi. Begitu seterusnya tanpa henti. Bayangkan, semua itu hanya karena ia menganggap remeh sholat. Hanya karena ia lebih sibuk dengan dunia, lebih senang tidur daripada bangun untuk sholat subuh, lebih senang menghabiskan waktu dengan pekerjaan atau hiburan daripada menunaikan sholat di waktunya. Kini, semua kelalaian itu harus ia bayar dengan siksaan yang tak pernah berhenti. Setiap detik di dalam kubur terasa sangat panjang. Sehari di dunia mungkin terasa singkat, tetapi di alam kubur, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Setiap pukulan, setiap lilitan ular, setiap sengatan kalajengking terasa seperti bertahun-tahun lamanya. Tidak ada kesempatan untuk lari, tidak ada jalan untuk bersembunyi. Hanya ada penyesalan yang tidak ada akhirnya. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Ayat ini jelas bukan hanya ditujukan bagi mereka yang meninggalkan sholat sama sekali, tetapi juga bagi mereka yang sering menunda-nunda, meremehkan, dan tidak menganggap serius perintah sholat 5 waktu. Di dalam kegelapan kubur itu, hamba yang lalai sholat hanya bisa menangis. Tangisannya tidak terdengar di dunia. Jeritannya tidak menggetarkan telinga manusia, tetapi seluruh malaikat tahu betapa pedihnya siksaan yang ia rasakan. Ia memohon satu kali saja kesempatan untuk kembali ke dunia, ingin menunaikan sholat, ingin bertaubat, ingin memperbaiki hidupnya, tetapi semua itu sudah terlambat. Kini, ia hanya menanggung akibat dari kelalaian yang dahulu dianggap sepele. Setelah pertanyaan malaikat dijawab dengan kebingungan, setelah lidah keluh dan hati gemetar, maka mulailah siksaan yang jauh lebih dahsyat. Malaikat Munkar dan Nakir datang kembali dengan rupa yang lebih mengerikan. Wajah mereka gelap, mata merah menyala seperti bara api. Suara mereka mengguncang langit dan bumi. Di tangan mereka terdapat sebuah palu besar dari besi yang membara, lebih berat dari apapun yang pernah ada di dunia. Sekali ayunan palu itu menghantam, jasad yang berada di dalam kubur hancur luluh, tulang dan daging terpisah, seakan tidak ada lagi bentuk manusia. Tetapi seketika Allah mengembalikan tubuh itu seperti semula, lalu malaikat kembali menghantam dengan palu tersebut. Begitu seterusnya, tidak berhenti, tidak pernah ada jeda, hanya rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jeritan orang yang sedang disiksa di dalam kubur itu begitu keras, tetapi manusia di atas tanah sama sekali tidak mendengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia mendengar suara jeritan itu, niscaya mereka semua akan jatuh pingsan karena tidak sanggup menahannya. Begitu mengerikan suara itu, mengguncang hati, memecah kesunyian alam kubur, namun tetap tertahan di dalam tanah, tidak pernah sampai ke telinga manusia. Siksaan tidak berhenti di situ. Dari pintu neraka yang terbuka, hawa panas terus menyusup. Api neraka menjilat ke dalam kubur, membuat tubuh melepuh dan hangus, lalu kembali lagi seperti semula. Ular-ular besar bermunculan, melilit tubuh, menggigit kepala dan anggota badan. Bisa ular itu menjalar ke seluruh tubuh, membuat penderitaan semakin tak tertahankan. Kalajengking berwarna hitam legam menyengat tanpa henti. Setiap sengatannya seperti menyalakan api dalam darah. Tanah kubur menjadi sempit, menekan tubuh dari segala sisi, hingga tulang rusuk bertumpukan dan remuk. Tidak ada lagi ruang untuk bergerak. Semua itu adalah balasan bagi mereka yang di dunia mengabaikan sholat. Betapa sering mereka menunda-nunda sholat dengan alasan sibuk. Betapa sering mereka lebih memilih tidur daripada bangun untuk menunaikan sholat subuh. Betapa banyak waktu yang terbuang untuk urusan dunia, tetapi melupakan perintah Allah. Kini penyesalan datang terlambat. Setiap waktu sholat yang dahulu ditinggalkan, kini berubah menjadi pukulan palu, sengatan kalajengking, dan gigitan ular. Orang yang disiksa itu merintih, menangis, memohon, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Hanya sebentar saja. Aku ingin sholat, aku ingin bertaubat, aku ingin memperbaiki hidupku." Tetapi tidak ada jawaban selain siksaan yang terus berlanjut. Pintu taubat sudah tertutup.
Kesempatan sudah hilang, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang tidak berguna. Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman bagi mereka yang tidak menjaga sholat. Bukan hanya orang yang meninggalkan sholat sepenuhnya, tetapi juga mereka yang sholatnya tidak tepat waktu, yang dilakukan dengan malas, yang tidak menghadirkan hati. Dalam riwayat disebutkan bahwa di alam kubur akan ada sebuah cambuk besar dari api. Jika sekali saja cambuk itu dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung tersebut akan hancur berkeping-keping. Maka bayangkan bagaimana jika cambuk itu dipukulkan kepada tubuh manusia yang rapuh. Pukulan itu membuat jeritan panjang yang mengguncangkan hati siapapun yang mendengarnya. Namun dunia tetap sunyi, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam tanah. Waktu di alam kubur terasa berbeda. Setiap detik seperti bertahun-tahun. Setiap pukulan, setiap gigitan, setiap tekanan tanah terasa abadi. Tidak ada pagi, tidak ada malam, hanya kegelapan yang mencekam. Siksaan itu terus berlanjut hingga datangnya hari kiamat, ketika semua manusia dibangkitkan dan dibawa ke padang mahsyar. Maka bisa kita bayangkan berapa lama seseorang akan menanggung azab itu hanya karena lalai sholat selama hidupnya. Namun di balik semua itu, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita yang masih hidup. Selama nyawa belum dicabut, selama masih bisa menghirup udara, pintu taubat masih terbuka. Sholat 5 waktu bukan sekedar kewajiban, tetapi juga penyelamat dari azab yang sangat pedih. Rasulullah SAW bersabda, amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Sahabat sekalian, apakah kita rela membiarkan diri kita merasakan azab kubur yang begitu pedih hanya karena malas sholat? Apakah kita sanggup mendengar jeritan kita sendiri di alam kubur ketika tubuh dihancurkan berkali-kali, ketika ular melilit tanpa henti, ketika tanah menekan hingga tulang remuk? Apakah kita tega menukar ketenangan surga dengan siksaan kubur hanya karena lebih memilih kesenangan dunia yang fana? Ingatlah, sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga cahaya di kubur, penolong di alam barzak, dan penyelamat di akhirat. Sholat adalah kunci keselamatan, perisai dari api neraka, dan penolong dari azab kubur. Maka, jagalah sholat. Jangan pernah menundanya. Jangan pernah meremehkannya. Karena kelalaian yang kecil sekalipun bisa berubah menjadi siksaan yang tidak tertahankan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu menjaga sholat, yang istiqomah dalam ibadah, dan yang terhindar dari azab kubur yang pedih. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan bersama orang yang beriman di surganya yang penuh kenikmatan. Azab kubur tidak butuh aba-aba. Ia datang tanpa permisi. Tidak menunggu tua, tidak menunggu tabungan amal penuh, tidak pula menunggu orang sadar. Ia menghantam tepat ketika pertanggungjawaban dimulai. Dan tragisnya, banyak orang tidak tahu bahwa penyebabnya adalah dosa yang terlihat sepele, tapi membusuk dalam diam. Banyak orang terlalu percaya diri dengan ibadahnya. Mereka pikir selama masih salat, puasa, dan bersedekah, maka kuburnya akan aman. Tapi celakanya, mereka lupa mengawasi satu dosa ini. Dosa yang sering dianggap ringan. Dosa yang tumbuh di hati tapi berdampak ke seluruh amal. Dan dosa ini yang membuat azab kubur datang tanpa ampun. Kubur tidak mengenal siapa yang dulu disanjung manusia. Tidak peduli seberapa indah penampilan agama kita di mata orang lain. Saat tubuh terbujur dan tanah mulai menutup, yang tersisa hanya kualitas hati dan kejujuran dalam amal. Dan jika dosa ini ada di dalamnya, maka siksa bisa dimulai bahkan sebelum liang lahat ditimbun sempurna. Banyak orang mati tanpa pernah tahu bahwa hidupnya penuh kepalsuan. Ia rajin ibadah, tapi lidahnya suka menyakiti. Ia dermawan, tapi hatinya penuh iri. Ia pamer kebaikan, tapi diam-diam menebar kebencian. Inilah dosa yang mengundang murka Allah, kemunafikan. Dan azab kubur adalah awal pembongkarannya. Apa gunanya wajah sujud jika hatinya sombong? Apa maknanya tilawah setiap malam jika lisannya suka mengadu domba? Apa nilainya puasa jika tangannya ringan mencuri hak orang lain? Azab kubur tidak datang karena dosa besar saja. Ia datang karena dosa yang kita remehkan, tapi tidak pernah kita bersihkan.
kemunafikan adalah racun sunyi. Ia tak terlihat oleh manusia, tapi dicatat teliti oleh para malaikat. Dosa ini tidak selalu ditampakkan, tapi ia cukup untuk menjatuhkan seseorang ke dalam lubang siksa tanpa peringatan. Dan yang lebih menakutkan, banyak orang membawanya hingga mati. Ingat, azab kubur tidak menunggu kita sadar. Ia tidak menunggu kita tobat. Ia tidak peduli apakah kita pernah mendengar peringatan atau tidak. Ia hanya bergerak ketika dosa itu sudah cukup menumpuk. Dan sekali mulai, tidak ada jalan kembali. Yang tersisa hanya penyesalan yang tidak bisa diucapkan lagi. Jika engkau merasa hidupmu sudah cukup baik, berhati-hatilah. Justru bisa jadi itulah jebakan yang paling halus. Karena dosa yang satu ini, yang menjadi awal dari semua azab, sering muncul dari mereka yang merasa dirinya paling suci. Dosa yang mengawali segalanya, kemunafikan yang tersembunyi. Kemunafikan bukan sekadar dusta terang-terangan. Ia bisa hadir dalam bentuk yang sangat halus. Berkata baik tapi hatinya busuk, menasihati orang lain tapi diam-diam melakukan hal yang sama. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa kita membawa sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan celakanya, dosa inilah yang sering menjadi awal mula datangnya azab di alam kubur. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3 hal ini terlihat ringan di mata manusia, tapi justru menjadi penyebab beratnya siksa kubur. Karena ia mencerminkan hati yang rusak, yang kehilangan ketulusan dalam menjalani agama. Orang munafik tidak selalu kelihatan. Mereka bisa sangat santun, berpenampilan islami, dan aktif dalam aktivitas keagamaan. Tapi isi hatinya tidak sejalan dengan lisannya. Ia memuji di depan, menusuk di belakang. Ia terlihat seperti teman, tapi dalam hatinya ada kedengkian. Dan semua ini akan terbongkar di alam kubur, tempat di mana topeng tidak lagi berguna. Bukan dosa zina, bukan dosa membunuh, tapi kemunafikan yang tersembunyi, yang membuat seseorang diazab terlebih dahulu. Karena dosa-dosa besar bisa membuat orang tobat secara sadar. Tapi kemunafikan sulit dikenali, dan lebih sulit lagi diakui. Dan disinilah bahayanya, karena dosa ini tumbuh sambil membuat kita merasa aman. Kubur tidak butuh pengakuan palsu. Ia membalas apa yang benar-benar ada di dalam dada. Jika selama hidup seseorang bersikap manis tapi hatinya penuh kepalsuan, maka malaikat mungkar dan nakir akan datang bukan dengan senyum, tapi dengan kemarahan. Dan azabnya bisa dimulai sebelum satu genggam tanah pun menimpa wajahnya. Banyak orang terjerumus dalam kemunafikan karena terbiasa menjaga citra, bukan menjaga iman. Mereka takut terlihat buruk di mata manusia, tapi tidak peduli bagaimana mereka terlihat di hadapan Allah. Mereka menata kata-kata, tapi tidak pernah menata niat. Dan dosa ini perlahan menjadi pintu awal ke arah siksa yang abadi. Cobalah renungkan sejenak, berapa banyak dari kita yang pernah pura-pura baik? Berapa kali kita menunjukkan senyum padahal menyimpan benci? Berapa sering kita mengumbar nasihat, tapi tidak menjalankannya sendiri? Setiap kepura-puraan itu adalah jejak kemunafikan. Dan jika tidak dibersihkan dengan taubat yang jujur, semua itu akan ditagih dalam kegelapan kubur. Jangan anggap ringan dosa ini. Karena Rasulullah bahkan bersabda bahwa orang munafik berada di dasar neraka yang paling dalam. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Jika mereka mendapat azab sedalam itu di akhirat, maka bisa kau bayangkan seberapa pedih siksa awal mereka di alam kubur. Dan semuanya berawal dari satu penyakit hati, kemunafikan. Azab kubur tidak butuh bukti fisik, cukup dosa di hati. Azab kubur tidak menunggu dosa-dosa besar dituliskan di dahi. Ia tidak butuh bukti fisik untuk menyiksa seseorang. Cukup hati yang penuh tipu daya, niat yang penuh kemunafikan, dan amalan yang tidak ikhlas. Itu sudah cukup untuk membuka pintu siksaan di alam barzakh. Dan inilah yang paling mengerikan. Dosa batin jauh lebih cepat mengundang azab dibanding dosa yang kasat mata. Ketika seseorang hidup dalam kepura-puraan, kubur menjadi tempat penghakiman yang tak bisa ditipu. Di dunia, ia bisa memanipulasi citra, membentuk reputasi, dan menipu sesama.
Tapi saat tubuhnya dimasukkan ke liang lahat, tidak ada lagi ruang untuk sandiwara. Malaikat tidak akan tertipu dengan senyum yang pernah ia pamerkan di depan publik. Yang mereka lihat adalah apa yang tersembunyi selama ini. Ada orang yang terlihat taat sepanjang hidupnya, tapi begitu dikuburkan, tanah pun enggan menerima jasadnya. Ini bukan dongeng, bukan mitos. Banyak kisah nyata dari para penggali kubur, dari para pemandi jenazah, yang menyaksikan tubuh-tubuh yang sulit dimakamkan, wajah yang menghitam, atau jasad yang mengeras. Semua itu adalah tanda bahwa kemunafikan bukanlah dosa yang bisa disembunyikan selamanya. Kubur memperlakukan orang bukan berdasarkan status sosial, gelar akademik, atau pengaruh di dunia. Kubur hanya mengenal satu ukuran, seberapa jujur imanmu dan seberapa bersih hatimu dari dosa-dosa tersembunyi. Maka wajar jika azab datang kepada mereka yang selama hidupnya hanya menjaga nama, tapi tidak menjaga keikhlasan. Bayangkan bagaimana perihnya jika tubuh dihimpit oleh tanah, dipukul oleh malaikat, dan disiksa tanpa henti, hanya karena selama hidup seseorang terlalu sibuk berpura-pura baik. Ia melupakan kejujuran, menyepelekan niat, dan membiarkan penyakit hati tumbuh tanpa perlawanan. Semua itu akhirnya dibayar kontan di alam kubur yang sunyi tapi penuh perhitungan. Banyak orang rajin bersedekah, tapi niatnya hanya agar dipuji. Banyak yang tekun beribadah, tapi hatinya merasa lebih tinggi dari yang lain. Banyak yang berdakwah, tapi tidak pernah membersihkan ria dari hatinya. Dan semua itu akan ditagih, bukan saat mereka masih bisa memperbaiki, tapi saat mereka sudah tak bisa berkata apapun lagi. Alam kubur adalah tempat di mana kebenaran tak bisa disangkal. Bahkan amal-amal baik pun bisa berubah jadi azab, jika diiringi niat yang rusak. Ini bukan soal seberapa banyak ibadahmu, tapi seberapa jujur niatmu. Karena Allah tidak melihat jumlah, tapi keikhlasan. Dan kubur adalah ujian pertama bagi setiap amal yang telah kita lakukan. Karena itu, jangan tunggu sampai tubuh dimasukkan ke liang lahat untuk sadar bahwa selama ini kita hidup dengan hati yang kotor. Jangan tunggu sampai siksa datang untuk menyesal. Bersihkan dosa ini sekarang, karena azab kubur datang tanpa tanda, dan bisa dimulai hanya dari satu niat yang tidak pernah kita luruskan. Lidah yang manis, hati yang busuk, kombinasi paling mematikan. Salah satu ciri paling nyata dari kemunafikan adalah perbedaan antara yang diucapkan dan yang disimpan di dalam hati. Betapa banyak orang yang terlihat sopan, tutur katanya lembut, wajahnya penuh senyum, tapi di balik semua itu tersembunyi kedengkian, hasad, dan niat buruk terhadap sesama. Dan ini bukan sekadar sifat buruk, ini adalah dosa yang mengundang murka Allah dan siksaan di alam kubur. Lidah yang manis bisa menjadi perangkap jika tidak sejalan dengan kejujuran hati. Dalam dunia yang dipenuhi kepalsuan, orang berlomba-lomba untuk tampak baik. Mereka pintar berkata, lihai berargumen, bahkan fasih menyebut nama Allah. Tapi semua itu sia-sia jika hatinya tidak pernah belajar untuk jujur. Karena yang diukur bukan hanya kata-kata, tapi ketulusan di baliknya. Rasulullah memperingatkan bahwa, sungguh orang yang paling aku takutkan atas umatku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Hadis riwayat Ahmad. Orang-orang seperti ini adalah bahaya tersembunyi, bukan hanya bagi orang lain, tapi bagi dirinya sendiri. Karena tanpa disadari, ia sedang membangun liang kubur yang sempit dan gelap dengan setiap kalimat yang tidak ia maksudkan dengan tulus. Di alam kubur, semua kata akan menjadi saksi. Bahkan yang diucapkan dengan niat menyakiti, yang disampaikan untuk menjatuhkan, yang diungkapkan untuk mencari pujian, semuanya akan ditanya. Lidah tidak bisa berdusta, dan hati tidak bisa bersembunyi. Dan siapapun yang hidupnya dipenuhi dengan ucapan palsu, akan menuai azab yang dimulai begitu napas terakhir terhenti. Kemunafikan lidah adalah awal dari kehancuran ruhani, karena ia membentuk kebiasaan berdusta, bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri dan kepada Allah. Ia menjadi nyaman dengan kebohongan, merasa aman dengan penampilan. Padahal, setiap ucapan yang tidak lahir dari hati akan menjadi beban di akhirat. Ironisnya, masyarakat seringkali mengagumi mereka yang pandai bicara, tanpa memeriksa isi hatinya.
Tapi kubur tidak tertarik dengan popularitas. Ia hanya menghitung dosa-dosa tersembunyi. Maka ketika seseorang mati dalam keadaan penuh kemunafikan, tidak ada satupun kalimatnya yang bisa membelanya. Justru semua menjadi dakwaan. Berapa banyak dari kita yang pernah berkata, "Saya ikhlas," padahal hati menuntut balasan? Berapa kali kita berkata, "Saya sudah memaafkan," tapi masih menyimpan dendam? Ini adalah bentuk-bentuk kemunafikan kecil yang, jika dibiarkan, bisa menumpuk dan mengundang murka. Dan siksa kubur adalah hukuman bagi mereka yang terlalu sering memainkan kata, tapi lupa membersihkan jiwa. Hati-hati dengan ucapan kita. Karena setiap kata yang tidak berasal dari kejujuran akan menjadi bara di dalam tanah. Setiap pujian palsu, setiap niat buruk yang dibungkus kata-kata manis, akan berubah menjadi pukulan malaikat di alam kubur. Dan semua itu berawal dari dosa yang terlihat kecil, tapi terus dipelihara. Dosa kecil yang tidak pernah dianggap serius. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah menganggap remeh dosa yang tampak kecil. Padahal justru dari situlah bencana besar sering dimulai. Seperti percikan api yang tak segera dipadamkan, dosa kecil bisa berubah menjadi kebakaran besar yang melahap amal-amal baik. Dan salah satu dosa kecil yang paling sering diremehkan adalah kemunafikan ringan, yang setiap hari kita lakukan tanpa rasa takut. Berapa banyak dari kita yang berkata baik hanya demi menjaga relasi, berpura-pura peduli hanya karena tidak enak hati, tersenyum kepada orang yang kita benci, bukan karena ingin berdamai, tapi agar tetap terlihat baik? Inilah kemunafikan sosial yang terlihat sopan, namun di hadapan Allah adalah bentuk kejujuran yang telah mati. Dan dosa ini jarang ditangisi karena terlihat seolah-olah manusiawi. Kita lupa bahwa Allah tidak menilai berdasarkan persepsi manusia, tapi berdasarkan niat yang sesungguhnya. Seseorang bisa tampak sangat mulia di depan publik, tapi hina di hadapan malaikat. Dan keburukan yang tidak disesali, apalagi tidak ditobati, akan terus tercatat dan menjadi batu pemberat dalam siksa kubur. Bahkan jika ia terlihat sangat religius. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang ia anggap remeh, namun karena kalimat itu ia terjerumus ke dalam neraka yang dalam." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari dosa yang kita anggap sepele. Bahkan satu ucapan, satu komentar, satu sindiran, bisa menjadi awal dari azab yang kekal. Masalahnya bukan hanya pada dosa itu sendiri, tapi pada sikap kita terhadap dosa. Kita terlalu sering membela diri, terlalu sering mengatakan itu hal kecil, terlalu malas untuk merenungi dan membersihkan hati. Padahal justru dari kelalaian inilah dosa-dosa menumpuk hingga akhirnya mengundang murka yang tak bisa dielakkan. Azab kubur tidak pernah datang tanpa sebab. Ia datang ketika dosa sudah melewati batas dan manusia tetap mengabaikannya. Ia tidak menunggu kita jadi penjahat besar. Cukup ketika kita menunda taubat, membenarkan kemunafikan, dan menganggap dosa kecil tidak penting. Disitulah pintu-pintu siksaan terbuka. Dosa kecil yang tidak ditangisi adalah alarm keras bahwa hati kita sedang mati. Jika engkau bisa tidur nyenyak setelah berdusta, bisa tersenyum setelah menyakiti orang lain, bisa salat dengan hati yang sombong, maka bersiaplah. Mungkin azab kubur sedang menunggumu dalam diam, karena dosa itu tidak kau anggap penting. Jangan biarkan dosa kecil menjadi awal kehancuranmu. Jangan tunggu sampai malaikat mencabut nyawa untuk sadar. Karena ketika tanah sudah menutup tubuhmu, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Yang ada hanya pertanyaan demi pertanyaan, dan siksaan yang tak mengenal kompromi. Semua karena dosa yang selama ini tak pernah kau anggap serius. Kematian tak memberi peringatan, dan kubur tak bisa ditawar. Kematian tidak pernah mengirimkan surat undangan. Ia datang tanpa aba-aba, seringkali saat kita merasa hidup sedang baik-baik saja. Dan itulah mengapa dosa, terutama dosa kemunafikan, harus diselesaikan sebelum maut menjemput. Karena setelah ruh berpisah dari tubuh, tak ada lagi jalan mundur.
Yang tersisa hanyalah penyesalan dan pertanggungjawaban, dimulai dari gelapnya liang kubur. Banyak orang menunda taubat dengan alasan masih muda, belum sempat, atau nanti setelah mapan. Mereka hidup dalam ilusi bahwa kematian hanya datang pada orang tua atau yang sedang sakit, padahal tanah kubur tidak pernah memilih usia. Dan kemunafikan yang tak pernah dibereskan semasa hidup akan langsung ditagih, bahkan sejak tubuh menyentuh dasar liang lahat. Kubur tidak bisa ditawar. Tidak ada ruang negosiasi, tidak ada kesempatan membela diri. Di sana hanya ada dua hal, amal dan dosa. Dan celakanya, kemunafikan tidak hanya menghancurkan amal, tapi juga menambah dosa. Ia merusak salat yang dikerjakan, mencemari sedekah yang diberikan, dan menjadikan ibadah hanyalah topeng sosial. Jangan kira kubur akan diam jika kita hidup dalam kepalsuan. Justru, tanah yang suci akan memuntahkan mereka yang membawa kebusukan hati. Dalam beberapa kisah nyata, jasad tidak diterima oleh bumi, proses pemakaman menjadi sulit, dan wajah jenazah berubah mengerikan. Semua itu bukan dongeng, tapi peringatan bahwa azab kubur itu nyata dan bisa datang tanpa isyarat. Jika selama ini kita hidup dengan niat yang ganda, beribadah tapi ingin dipuji, menolong tapi ingin dibalas, berkata baik tapi menyimpan benci, maka bersiaplah. Karena setiap lapisan kemunafikan yang kita kenakan selama hidup akan dikupas satu persatu di alam barzakh. Dan di sana, tidak ada satupun kebohongan yang bisa disembunyikan. Kubur tidak akan bertanya seberapa banyak pengikutmu di media sosial. Ia tidak peduli berapa banyak yang menangis saat engkau wafat. Yang ditanya hanyalah, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dan jika kemunafikan telah mengakar dalam hidup, maka lidah pun bisa terkunci, tak mampu menjawab dengan benar. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah kejujuran iman dan kemurnian hati. Bukan banyaknya hafalan, bukan panjangnya jenggot atau lebar hijab, tapi seberapa dalam cintanya kepada Allah dan seberapa bersih niatnya dalam setiap amal. Karena di hadapan malaikat, yang dinilai bukan kemegahan tampilan, tapi kejujuran pengabdian. Selama napas masih ada waktu untuk membersihkan diri. Jangan tunda taubat. Jangan biarkan kemunafikan tumbuh lebih dalam. Karena kematian bisa datang hari ini, dan kubur bisa mulai menyiksa tanpa peringatan. Dan semua itu berawal dari satu dosa yang tidak pernah kita selesaikan sejak awal, kemunafikan. Tanda-tanda munafik yang sering kita abaikan. Salah satu kejamnya kemunafikan adalah ia tidak selalu terasa salah. Ia menyusup pelan-pelan ke dalam perilaku harian. Seseorang bisa hidup bertahun-tahun dengan sifat munafik tanpa pernah merasa bersalah. Karena tanda-tandanya halus, dan justru itulah yang menjebak. Ia tampak seperti sikap manusiawi, padahal sebenarnya penyakit yang mematikan iman. Contohnya, ketika seseorang suka mengumbar janji tapi tidak ditepati. Ia berkata, nanti saya bantu, padahal tidak ada niat sama sekali. Atau ketika seseorang menampakkan antusiasme di depan orang lain, tapi di belakang mencela habis-habisan. Semua ini terlihat ringan, tapi Rasulullah telah menjelaskannya sebagai ciri orang munafik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tanda lainnya adalah ketika seseorang menjaga ibadah hanya karena dilihat orang. Ia rajin salat jika sedang bersama orang saleh, tapi lalai ketika sendiri. Ia ikut kajian karena ingin dinilai berilmu, bukan karena haus ilmu. Ini bukan lagi keikhlasan, tapi bentuk riya yang menjadi cabang dari kemunafikan. Dan semakin sering dilakukan, semakin keras hati dibuatnya. Ciri lain yang paling umum adalah mudah berdusta. Meski hanya bercanda, meski dianggap tidak berbahaya. Padahal dalam Islam, kebiasaan berbohong tidak dibedakan berdasarkan besar kecilnya. Rasulullah sangat memperingatkan umatnya agar meninggalkan kebohongan dalam bentuk apapun, karena satu dusta bisa menarik pada dusta lain, hingga akhirnya menjadi karakter. Orang munafik juga mudah berkhianat dalam amanah, baik dalam hal uang, rahasia, maupun tanggung jawab sosial. Ia mungkin tersenyum dan berjanji akan menjaga, tapi ketika ada kesempatan mengkhianati, ia lakukan. Dan ia merasa aman
karena tidak ketahuan manusia. Tapi ia lupa bahwa para malaikat mencatat semuanya tanpa celah. Ada pula yang hatinya condong kepada kezaliman, tapi ia membungkusnya dengan dalih syariat. Misalnya, menutup-nutupi kesalahan orang terdekat, tapi menyerang habis-habisan kesalahan orang lain. Ia merasa membela kebenaran, padahal sedang mempertontonkan standar ganda. Inilah bentuk kemunafikan intelektual, bermain logika untuk membenarkan niat yang sudah salah. Yang paling berbahaya adalah ketika seseorang merasa dirinya paling benar, dan semua yang berbeda darinya dianggap sesat. Padahal, merasa suci adalah ciri hati yang belum dibersihkan dari kesombongan. Kemunafikan tidak tumbuh di hati yang lembut dan rendah hati. Ia tumbuh di hati yang keras, tertutup, dan merasa paling layak di hadapan Allah. Jika kita menemukan satu saja dari tanda-tanda ini dalam diri kita, jangan tunda untuk membersihkannya. Jangan tunggu sampai semuanya lengkap baru merasa harus berubah. Karena azab kubur tidak menunggu daftar lengkap kemunafikan. Cukup satu dosa, satu sifat, satu kepura-puraan yang terus dipelihara. Maka itu bisa menjadi kunci siksaan yang datang tanpa tanda. Kenapa banyak yang tidak tersadar sampai terlambat? Kemunafikan adalah penyakit yang merusak dari dalam. Dan justru karena itulah banyak orang tidak sadar sedang membawanya. Sebab ia tidak membuat badan panas, tidak membuat kepala pusing, tapi ia mematikan rasa takut kepada Allah dan mengeringkan air mata taubat. Yang lebih tragis, orang yang mengidapnya sering merasa dirinya paling aman, padahal dialah yang paling terancam. Inilah sebabnya banyak orang yang terlihat saleh, ternyata menerima siksa kubur lebih dulu dibanding mereka yang sederhana tapi jujur. Karena kemunafikan menyelinap di balik amal, bukan menggantikan amal. Ia tidak menghapus salat, tapi mencemari niatnya. Ia tidak melarang bersedekah, tapi menaruh ria di balik tangan yang memberi. Dan semua itu membuat amal kehilangan ruhnya. Orang-orang seperti ini merasa ibadah mereka cukup untuk menebus segala kesalahan. Padahal yang ditimbang nanti bukan hanya jumlah amal, tapi juga kebersihannya. Dan disinilah jebakan paling mematikan dari kemunafikan. Ia membuat orang merasa suci, bahkan saat sedang berdosa. Ia meninabobokan hati dengan pujian, membuat seseorang yakin bahwa dirinya sudah selamat. Kita hidup di zaman di mana pujian lebih dicari daripada pengampunan. Umat lebih senang dikagumi di media sosial daripada dicintai oleh Allah. Dan di balik semua itu, dosa kemunafikan tumbuh subur. Orang berbuat baik bukan untuk mencari ridha, tapi agar viral. Orang berdakwah bukan untuk menghidupkan iman, tapi untuk memperbanyak pengikut. Maka jangan heran jika azab kubur datang diam-diam, karena dosa ini dibiarkan berlarut-larut. Bahkan ketika peringatan datang, banyak yang menertawakannya. Ketika disebutkan hadis tentang azab kubur, ada yang menganggapnya mitos. Ketika diceritakan kisah mayat yang mendapat siksa karena amal yang rusak, ada yang mencibir. Itu hanya cerita horor agama. Ini bukan hanya bentuk kelalaian, tapi penolakan terhadap kebenaran. Dan ini pun bagian dari kemunafikan. Kemunafikan bukan hanya soal kepura-puraan amal, tapi juga tentang hati yang keras menolak peringatan. Hati yang merasa cukup, merasa pintar, merasa tahu segalanya, padahal sebenarnya kosong dari rasa takut kepada Allah. Dan ketika kematian datang, barulah semua rasa percaya diri itu hancur dalam sekejap, tergantikan oleh ketakutan yang tidak lagi bisa diperbaiki. Maka jangan tunggu sampai ruh keluar dari jasad untuk merasa takut. Jangan tunggu sampai tubuh masuk ke liang kubur untuk sadar bahwa hidup ini bukan tentang terlihat baik, tapi menjadi baik sungguhan. Karena jika kesadaran itu datang terlambat, tidak ada satupun ayat yang bisa menyelamatkanmu dari azab yang datang tanpa peringatan. Jika hari ini engkau masih bisa mendengar ayat Allah, masih bisa merasa bersalah, masih bisa menangis karena takut, itu adalah nikmat yang besar. Jangan matikan nurani itu dengan pembenaran-pembenaran palsu, karena kemunafikan dimulai ketika seseorang berhenti merasa bersalah, dan diakhiri dengan azab yang tak pernah terduga. Cara satu-satunya untuk selamat dari azab kubur ini.
Tidak ada cara lain untuk lolos dari azab kubur yang datang tanpa tanda, kecuali dengan membersihkan hati secara total. Amal yang hebat tidak akan menyelamatkan jika niatnya rusak. Kata-kata yang indah tidak akan membela jika tujuannya hanya untuk pencitraan. Maka yang harus dibersihkan pertama kali bukan penampilan, tapi hati. Tempat di mana semua amal berasal. Mulailah dengan jujur kepada diri sendiri. Akui bahwa kadang kita bersikap munafik. Akui bahwa seringkali kita tersenyum tapi hati kita busuk. Jangan berdalih. Jangan membela dosa. Karena selama kita masih membenarkan kemunafikan, berarti kita belum benar-benar ingin sembuh. Dan orang yang tidak ingin sembuh akan dibiarkan binasa dalam sakitnya. Langkah selanjutnya adalah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Bukan sekadar mengucap istighfar, tapi disertai tangisan dan rasa takut yang sungguh. Bersimpuh di hadapan Allah, minta agar diberi hati yang jujur dan bersih. Karena hanya hati yang jujur yang bisa menjawab pertanyaan kubur dengan tenang. Dan hanya hati yang bersih yang akan mendapatkan ketenangan setelah mati. Perbanyak doa agar diselamatkan dari sifat munafik. Rasulullah sendiri sering berdoa, "Ya Allah, jauhkan aku dari kemunafikan." Padahal beliau adalah orang yang paling bersih dan paling tulus. Jika Nabi saja khawatir akan penyakit ini, bagaimana dengan kita yang imannya lemah dan amalnya belum tentu diterima? Lalu latihlah diri untuk menjaga niat setiap saat. Sebelum beramal, tanyakan, untuk siapa ini saya lakukan? Jika jawabannya bukan karena Allah, segera batalkan atau luruskan. Karena amal yang tidak murni akan jadi beban, bukan penyelamat. Ia akan menjadi bahan bakar bagi siksa, bukan cahaya dalam kubur. Biasakan diri untuk berkata jujur, meskipun pahit. Lebih baik terluka karena kejujuran daripada selamat karena kebohongan. Karena luka di dunia masih bisa sembuh, tapi luka di alam kubur tidak akan pernah bisa ditambal. Dan kebohongan, sekecil apapun, akan dibayar di hadapan para malaikat yang tidak pernah salah dalam mencatat. Berhati-hatilah dengan dosa kecil. Jangan remehkan hal-hal yang tampak sepele, seperti gibah ringan, sindiran sinis, atau janji yang diingkari. Karena bisa jadi dari situlah azab kubur berawal. Dan dosa yang tidak disadari justru lebih sulit ditebus daripada dosa yang kita tangisi. Hari ini mungkin kita masih bisa menipu manusia, tapi esok kita akan ditelanjangi oleh kematian. Maka bersihkan hati sebelum tanah menutup tubuh. Luruskan niat sebelum malaikat menutup pintu taubat. Karena azab kubur itu nyata, dan ia datang bukan karena dosa besar saja, tapi karena satu dosa yang kita anggap kecil, tapi tidak pernah kita pedulikan, kemunafikan. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Kita hidup di dunia yang penuh kepura-puraan. Terlalu mudah untuk terlihat baik di mata manusia, tapi terlalu sulit untuk benar-benar jujur kepada diri sendiri. Namun ketahuilah, kubur bukan tempat bagi citra, bukan ruang untuk penampilan, bukan wadah bagi kepalsuan. Ia adalah cermin dari siapa kita sebenarnya, dan jika dosa itu masih menetap dalam hati, maka azabnya akan dimulai tanpa aba-aba. Hari ini, mungkin kau masih bisa tersenyum, tertawa, dan menjalani rutinitas seolah tak ada yang salah. Tapi saat napas terakhirmu terlepas, maka semua kedok akan dilepas. Semua amal akan dibedah, dan semua dosa, sekecil apapun, akan dibalas dengan teliti. Jangan tunggu sampai ruhmu keluar dari jasad untuk menyadari bahwa hidupmu selama ini penuh kepalsuan. Bersihkan hatimu, luruskan niatmu, dan jangan pernah remehkan dosa batin. Karena azab kubur tidak menunggu kejahatan besar. Ia cukup datang dari satu dusta yang tak ditobati, satu senyum palsu yang terus dipelihara, satu ibadah yang tidak pernah ikhlas, dan semua itu akan menjadi bara panas di alam barzakh yang tidak bisa kau hindari. Inilah waktunya untuk bertanya, apakah amal yang kita banggakan selama ini benar-benar karena Allah? Apakah kebaikan yang kita lakukan bukan hanya demi dinilai baik oleh manusia? Dan jika jawabannya tidak, maka bersujudlah sekarang. Menangislah sebelum kita dipaksa menangis oleh siksaan yang tak bisa dihentikan.
Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang masih ada hari ini. Taubat bukan untuk nanti. Kejujuran bukan untuk dipertontonkan. Dan keikhlasan bukan untuk ditunda. Bersihkan hatimu sebelum kematian membersihkan ragamu. Karena setelah itu, hanya amal yang murni yang akan menyelamatkan. Selain itu, semuanya akan membakar. Jika kamu pernah merasa tersindir oleh isi video ini, itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Jangan abaikan suara nurani. Karena diam-diam, itu adalah cara Allah memanggilmu pulang. Bukan untuk dihukum, tapi untuk diselamatkan. Jangan kabur dari panggilan itu, karena kesempatan tidak datang dua kali. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Sudah seberapa jujur kita hidup selama ini? Tulis di komentar, karena mungkin dari sana kita mulai membuka jalan untuk berubah. Semoga kita dijauhkan dari azab kubur dan dimatikan dalam keadaan benar-benar bersih dari kemunafikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, kerana mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa imam pemimpinmu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Hai hamba Allah, janganlah takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Kaabah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.
kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kemarahan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang engkau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan, Tuhan, ampunkan aku. Apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam, bisa diri, tinggi diri. Saya berlagak bagai Tuhan, tidak membawa watak hamba Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kumpul kembali di Masjid Muhajirin, dan kajian di malam hari ini kita akan membahas, kalau biasa, Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quranul Karim. Khusus malam ini kita akan membahas tentang awal manazilil akhirah, tempat pertama kita menginjak rumah menuju akhirat. Artinya kita bicara tentang seputar alam kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian mengingat akan sebuah hal yang menghancurkan setiap kenikmatan. Kemudian Rasul mengatakan, apa itu al-maut, kematian. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas seputar kematian seorang mukmin. Kemudian apa saja yang terjadi saat kematian seorang mukmin ataupun kafir. Kemudian apa yang terjadi di alam kubur dan peristiwa-peristiwanya. Kemudian juga tentang gambaran azab kubur dan hal-hal yang bisa menyelamatkannya, termasuk juga bicara tentang ruh. Kemana ruh ini di dalam kuburan. Inilah pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara kemana seorang mukmin itu harus mengingat sebuah kematian. Pertama, karena mengingat kematian bisa menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak pernah mengingat mati, maka orang akan terbiasa melakukan maksiat. Karena dia pikir bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian akan mempermudah untuk segera bertobat dan juga melakukan amal saleh. Kemudian yang ketiga, mengingat kematian adalah hal yang bisa mendatangkan rasa takut, sehingga orang tidak mungkin merasa aman dari azab kubur, dan dia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari setiap penyebab yang akan menjerumuskan dari azab kubur. Tentu yang terakhir, mengingat kematian karena kematian sebuah kepastian, datangnya tanpa pemberitahuan, dan kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan. Inilah hikmah kenapa kita disuruh mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman ibn Affan radhiyallahu an
apabila berdiri di samping kuburan, maka Utsman selalu menangis. Tetapi kalau Utsman dibicarakan tentang kondisi neraka dan azabnya, maka Utsman ibn Affan biasa-biasa saja. Kemudian ditanyakan kepada Utsman ibn Affan penyebabnya. Kenapa kalau disebut atau melihat kematian dia menangis, tetapi kalau diceritakan tentang akhirat dia biasa saja? Maka jawaban Utsman ibn Affan radhiyallahu an mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Utsman, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Sesungguhnya kuburan itu, kata Utsman mengutip sabda Nabi, adalah awal tempat seseorang menuju akhirat. Kalau dia selamat di kuburan, maka setelahnya lebih mudah bagi dia. Tetapi kalau dia tidak selamat di dalam kuburan, maka setelahnya akan lebih keras kepada dia. Itulah kenapa kemudian Utsman menangis saat diceritakan soal kematian. Banyak riwayat yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada ayat yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah tetapkan jawaban bagi orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap saat fitnah kubur. Saya akan sebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan kematian. Pertama, riwayat daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Suatu ketika kata Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang laki-laki dari Ansar. Maka ketika galian kubur itu sudah digali dan belum sampai kepada lahatnya, maksudnya lubang kedua dalam kuburan disebut lahat namanya, maka Nabi SAW kemudian duduk dan kami pun duduk, kata Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi SAW, "Ista'idzu billahi min adzabil qabri." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya marrataini aw thalathan, 3 kali. Kemudian Rasul menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda al-mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirati nazala ilaihi malakun minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syamsu." Apabila seorang hamba mukmin, kata Rasul, ketika dia hendak berpisah dari dunia dan menghadap akhirat, maka turun malaikat dari langit yang berwarna sangat putih sekali. Wajah-wajah malaikat ini sangat putih. Dan yang dimaksud malaikat di sini tentu bukan satu malaikat, bukan malakul maut saja, tidak, tetapi diiringi dengan rusulul maut namanya, pembantu-pembantu malaikat maut, berdasarkan ayat Al-Quran, tawaffathum rusuluna, kami wafatkan dengan mengutus utusan-utusan kami, menunjukkan bukan satu malaikat tetapi banyak malaikat. Tentu banyaknya malaikat ini berdasarkan tugas masing-masing. Malaikat maut itu kan hanya mencabut nyawa saja. Selepas itu kemudian diserahkan kepada malaikat rahmat kalau dia seorang mukmin, atau kepada malaikat azab kalau dia orang kafir atau orang fasik. Lah tentu kondisi seperti ini, ikhwan, tidak ada yang tahu kecuali orang yang meninggal. Orang-orang yang menyaksikan di sekitarnya, orang yang sedang nazar itu, tidak ada yang tahu bahwa di situ ada malaikat.
Yang tahu hanyalah orang yang sedang nazak saja. Karena sebagian para ulama ketika menjelaskan apakah orang yang meninggal dunia itu mampu melihat malaikat, sebagian ulama mengatakan ya, mereka akan melihat malakul maut. Dan juga mereka akan diperlihatkan catatannya, walaupun hanya sekilas pandang saja. Catatan selama hidup dia itu dia akan diperlihatkan sekilas saja. Dan itulah kondisi-kondisi menakutkan, sehingga kenapa Rasul mengatakan saat orang seperti ini tidak boleh mengatakan kecuali kebaikan. Dan inilah doa yang paling mustajab bagi orang-orang yang hidup di sekitarnya. Minta kepada Allah agar orang ini dimudahkan kematiannya. Lah setelah itu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ahum kafanun min akfanil jannati wa hanutun min hanutil jannah. Pembantu-pembantu malaikat maut ini, sebagian mereka membawa kain kafan dari sorga dan juga minyak wangi dari sorga. Hatta yajlisu minhu madal basar, sampai kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat untuk mencabut nyawa dan juga menyediakan peralatan-peralatan fardu kifayah seperti kain kafan dan juga wewangian, kalau dia ruhnya seorang mukmin maka akan diutus malaikat yang indah sekali dalam rangka ikraman, memuliakan jasad yang akan dicabut ruhnya itu. Jadi yang diutus itu betul-betul malaikat, bukan malaikat yang menyeramkan, tidak. Makanya Rasul mengatakan bidul wujuh, wajah mereka sangat bercahaya. Kemudian juga a'wanul malakal maut ini, pembantu-pembantu malaikat maut ini, mereka ditugaskan sebagian mereka untuk membisikkan di telinganya. Apa bisikannya? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, karena Allah sudah janjikan kepadamu surga yang akan menantimu. الرحمن بذر لا تغني عني شفاعة ولا يمكنون إني يعلمون بما وما إن كانت خامدون يا حسرة على رسول إلا كانوا به لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جاء وآيات له أرض الميدان أحييناها وأخرجنا منها وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي بالأرض ومن أنفسهم مما لهم الليل نترف منها
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وآية له بالمشهود وخلقنا له وإن سنغرقكم فلا صريخ له ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما ربك إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم يحيى فوسعا ولا إلى آلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة وقدرون فاليوم لا تضر نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ما يشتهون سلام قولا من رب رحيم ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم سبيلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم لو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسهم ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فضلا منها رزقهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لا يقولون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن هو الخلاق العليم إنما أمره إذا فيكون فسبحان الذي وإليه ترجعون
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa la ilaha illallah wallahu rahim. Qul a'udzu birabbil falaq idza waqab wa min sharri nafas idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul الناس إله الناس من يوسوس في لا إله إلا الله والله الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى في الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون. أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا تأخذه سنة ولا نوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها كسبت إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا من قبلنا